Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan pada bab 2, yaitu tentang iklan sebagai sarana komunikasi. Kita masuk kepada poin C, yaitu menelaah pola penyajian, struktur, dan kaidah kebahasaan pada iklan. 1. Pola-pola penyajian iklan. Iklan mungkin disajikan secara tertulis, misalnya melalui surat kabar, majalah, internet, ataupun media-media lain. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat kamu simak melalui radio dan internet. Khususnya iklan di televisi ataupun dalam laman-laman internet, iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Bentuk-bentuk iklan tersebut tentu saja memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. Berikut jenis-jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang A. Iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Karakter utama dari iklan adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang atau space-nya. Yang pertama, iklan baris, yaitu iklan yang pemasangannya berupa baris-baris, teks yang disajikannya sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Hal itu dilakukan karena pembayaran pemasangan iklan baris bergantung pada jumlah barisnya. Yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom merupakan iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Yang ketiga, iklan display, yakni iklan yang memiliki ukuran lebih luas dibandingkan iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto, ataupun media-media grafis lainnya. Yang keempat, iklan advertorial, yaitu iklan sejenis iklan display. Hanya iklan ini dikemas seperti berita. Contoh iklan advertorial yaitu iklan berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan ataupun produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. B. Iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. 1. Iklan radio. Iklan ini dipublikasikan melalui radio berupa kombinasi suara dan efek suara. Yang kedua, iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur-unsur suara, gambar, dan gerak. Yang ketiga, iklan film. Biasanya tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputarkan. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. A. Iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini lebih berfokus pada kepentingan untuk memberitahu halayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Misalnya iklan duka cita. B. Iklan penawaran atau niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat untuk mempengaruhi masyarakat agar tertarik untuk membeli suatu produk, baik barang maupun jasa yang diiklankan. Contoh iklan produk niaga adalah iklan tentang produk minuman, iklan lowongan kerja, iklan jasa desain arsitektur, dan lain sebagainya. C. Iklan layanan masyarakat.
Iklan ini bertujuan memberikan penerangan dan penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. 2. Struktur teks iklan. Struktur teks adalah aturan penulisan untuk menyusun sebuah teks. Pada sebuah iklan, baik yang dipublikasikan melalui media penyiaran seperti televisi atau media cetak, pada dasarnya memiliki struktur khusus. Struktur iklan pada kedua media tersebut pada dasarnya sama. Hanya saja, bentuknya berbeda karena perbedaan karakteristik medianya. Struktur dari teks iklan secara umum sebagai berikut. A. Judul atau kepala tulisan atau headline. Judul iklan biasanya terletak di bagian paling atas dari teks iklan, namun tidak selalu di atas. Tidak semua iklan mencantumkan judul. Sebagian teks iklan meletakkan nama produk di bagian paling atas sebagai judul. Judul biasanya dibuat besar dan tebal agar dapat dilihat pertama kali oleh orang. B. Subjudul atau subheadline. Subjudul biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada calon konsumen. Biasanya berisi mengenai keunggulan produk yang diharapkan mampu memikat calon konsumen. C. Amplifikasi atau perluasan atau penjelasan tentang produk. Amplifikasi berisi deskripsi produk yang diiklankan, seperti spesifikasi, cara mendapatkan produk yang diiklankan, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. 3. Kaidah kebahasaan teks iklan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, bujukan, atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Adapun kalimat imperatif biasanya ditandai dengan kata-kata ayo, marilah, janganlah, hadirilah, dan wujudkan. Pilihan kata yang berima dan memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan penting di dalam bahasa iklan. Itu kenapa disebut kaidah kebahasaan teks iklan merupakan berima puitis. Bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah-tengah halayak itulah yang sering digunakan, di samping memberi kesan positif terhadap produk yang ditawarkan. Di samping itu, bahasa iklan harus singkat, mudah diingat oleh halayak. Nah, setelah menyimak pembahasan tadi, Ibu harap kalian dapat memahami bagaimana pola penyajian, struktur, dan kaidah kebahasaan pada sebuah teks iklan. Untuk tugas kalian di rumah, sebutkan 3 contoh iklan produk yang sering kalian lihat di televisi yang memenuhi kaidah kebahasaan pada sebuah teks iklan. Setelah kalian tulis di buku, jangan lupa kalian foto, lalu kalian upload kepada link tugas yang akan diberikan oleh wali kelas. Apabila ada yang kurang dipahami, kalian bisa menghubungi ibu melalui nomor WA yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.